Dikisahkan pada masa itu, Majapahit diperintah oleh Prabu Brawijaya. Dalam suatu pisuanan, dia merasa geram karena wilayah di bawahnya terjadi keresahan. Rakyat gelisah karena munculnya gangguan dari kelompok begal yang dipimpin oleh Suro Kentu. Mereka bermarkas di Gunung Pegat dan mengganggu keamanan para pedagang yang sedang melakukan perjalanan. Prabu Brawijaya marah karena menganggap membereskan gerombolan itu adalah urusan kecil dan hanya perlu sekedipan mata saja, tapi adipati setempat seolah membiarkan. Dia kemudian mengirim surat ancaman kepada sejumlah adipati, khususnya Adipati Trenggalek di mana Gunung Pegat masuk dalam wilayahnya, bahwa jika tidak bisa membereskan masalah ringan itu, akan dilorot jabatannya. Prabu Brawijaya memberi waktu 7 hari pada Adipati Trenggalek untuk datang ke Majapahit sambil membawa kabar keberhasilan sekaligus menerima penghargaan. Namun sebaliknya jika tidak, sang adipati dianggap gagal dan harus menanggung akibatnya. Bersamaan dengan dikirimkannya surat itu, 15 prajurit Majapahit turut datang ke Trenggalek untuk membantu penyelesaian masalah jika memang dibutuhkan. Adipati Trenggalek berkeringat dingin mendapat ancaman yang demikian. Usai menerima surat dari junjungannya itu, Adipati Notokusumo segera menyebarkan sayembara ke berbagai penjuru bahwa siapa saja yang bisa menaklukkan para begal Gunung Pegat akan mendapat imbalan yang setimpal. Maka menghadaplah Warok Kunoseco kepada Adipati Trenggalek itu. Dia mengaku sanggup menyudahi keresahan rakyat sekaligus menangkap Suro Kentu. Dalam pertemuan itu pula, Notokusumo menjanjikan hadiah yang tidak terduga, yakni anak gadis Kunoseco yang bernama Roro Suminten akan dinikahkan dengan Raden Subroto, putra sang adipati sendiri. Dengan hadiah yang dapat mendongkrak derajatnya, Kunoseco kian bersemangat untuk melaksanakan titah Adipati Notokusumo. Tentu saja karena dia akan segera menjadi besan penguasa Trenggalek yang dicintai rakyatnya itu. Gunung Pegat bukan hanya dikenal sebagai hunian jin peri perayangan Elu-Elu Banaspati, namun pula sebagai sarang gerombolan begal Suro Kentu. Sejak Suro Kentu menguasai Gunung Pegat, banyak orang yang semakin tak berani melewati sejumlah jalan di kaki gunung itu, baik siang maupun malam. Karena sangat ketakutan, orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Pegat mengungsi ke tempat lain untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Siang itu Suro Kentu sedang bersama beberapa anak buahnya. Mereka tengah menghitung penghasilan yang diperoleh dari usahanya, membegal, merampas, dan merampok. Mereka begitu senang karena jumlah yang didapat semakin lama semakin banyak. Namun kesenangan mereka tiba-tiba rusak ketika secara tiba-tiba Kunoseco yang telah mengepung Gunung Pegat bersama pasukan gabungan Mojopahit dan Trenggalek merangsek markas mereka. Dengan kekuatan seadanya, Suro Kentu dan gerombolan yang ada di tempat itu memberikan perlawanan. Kedua belah pihak memang sama-sama terlatih dalam olah kanuragan. Namun selepas tengah hari, sebagian anak buah Suro Kentu telah berjatuhan di tanah dengan raga tak bernyawa. Sebagian mereka lainnya telah berhasil ditangkap oleh prajurit gabungan Mojopahit dan Trenggalek.
Maka tibalah di mana kesaktian para pimpinan kedua belah pihak diadu, Surokentu melawan Kunoseco. Mereka masing-masing menggunakan tali kolor saktinya untuk melumpuhkan lawan. Namun sesudah jurus pamungkas digunakan oleh Kunoseco, Surokentu mulai kerepotan. Terlebih ketika Surokentu terkena sabetan di bagian kaki sehingga serasa lumpuh. Surokentu menjadi sulit bergerak dengan lincah. Apa boleh buat, Surokentu akhirnya harus mengakui kehebatan lawannya itu. Dia segera dirangket untuk dihadapkan pada Adipati Notokusumo. Di pendopo Trenggalek, wajah Adipati Notokusumo tampak sumringah ketika mengetahui Kunoseco berhasil merangket Surokentu. Dengan disaksikan beberapa petinggi, Notokusumo memberikan hadiah yang telah dijanjikannya kepada Kunoseco. Bukan hanya harta benda, melainkan juga pernikahan Raden Subroto dengan anak perempuan Kunoseco, Roro Suminten. Selain memberikan hadiah kepada Kunoseco, Notokusumo juga mengadili Surokentu. Karena Surokentu telah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan jahat lagi di wilayah Trenggalek dan sekitarnya, bahkan seluruh kekuasaan Mojopahit, Notokusumo memberikan pengampunan. Terlebih setelah mengetahui bahwa Surokentu ternyata adik seperguruan Kunoseco. Pertemuan pun dibubarkan. Kunoseco pulang ke Siman untuk memberitahukan kabar bahagia pada anaknya Roro Suminten bahwa dia akan dinikahkan dengan Raden Subroto 40 hari lagi. Sehari kemudian, didampingi para pejabat Trenggalek, Adipati Notokusumo menghadap Prabu Brawijaya, melaporkan bahwa kejahatan Surokentu yang mengganggu keamanan wilayah Trenggalek dan sekitarnya berhasil ditumpas oleh abdinya yang bernama Kunoseco beserta prajurit gabungan Trenggalek dan Mojopahit. Mendengar laporan ini, Prabu Brawijaya sangatlah bergembira. Keberhasilan Notokusumo itu dianugerahi Mas Picis Rojobrono, selain juga lencana tanda jasa abdi Mojopahit berikut pusaka. Bahkan Prabu Brawijaya juga berjanji untuk memestakannya secara besar-besaran. Selain dahar Kembul Pujono, pesta itu juga diwarnai dengan tarian dan gelaran wayang semalam suntuk. Tapi yang makin membanggakan Adipati Notokusumo adalah ketika Brawijaya menjanjikan pada Notokusumo bahwa sebelum kepulangannya ke Trenggalek, dia akan dinaikkan kereta kencana di samping sang raja, lantas diarak keliling kota Praja Majapahit. Sepanjang jalan Notokusumo akan dielu-elukan oleh para kaulo Mojopahit sebagai bapak Trenggalek yang sanggup membasmi kejahatan. Mendengar sekian janji yang diberikan oleh Prabu Brawijaya, Notokusumo merona merah wajahnya. Tidak menyangka bahwa jasa Kunoseco ternyata telah mengangkat derajatnya begitu terhormat di mata Majapahit. Hari demi hari berganti, hingga waktu pernikahan antara Raden Subroto dengan Roro Suminten yang direncanakan hampir tiba. Namun sebelum menjelang hari pernikahannya dengan Suminten, Subroto nampak gelisah. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Dalam hatinya selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia menikahi seorang gadis yang belum sama sekali dikenalnya. Menyadari semakin mendekati hari pernikahan, Raden Subroto menjadi ingin mengetahui langsung calon istrinya itu. Karenanya Subroto ingin datang ke kediaman Kunoseco di daerah Siman
dengan cara menyamar sebagai rakyat biasa. Penyamaran itu dimaksudkan agar Subroto menjadi tidak mudah dikenali sebagai putra Adipati Notokusumo, bukan hanya oleh para kaulo, namun juga Kunoseco dan Roro Suminten sendiri. Raden Subroto meninggalkan dalam Kadipaten Trenggalek hanya dengan berjalan kaki. Petak sawah maupun hutan lebat dilaluinya, hingga pada akhirnya memasuki wilayah yang ditujunya. Karena kelelahan, Raden Subroto mencari-cari sebuah gubuk sebagai tempat beristirahatnya. Dan benar saja, dia menemukan tempat yang dicari. Seorang laki-laki tua pemilik gubuk menerimanya dengan ramah, memberinya makan dan minum secukupnya. Dari laki-laki tua itu pula, Raden Subroto mendapat cerita yang membuatnya menjadi penasaran. Menurutnya, desa itu memiliki seorang kembang desa yang tersohor dan menjadi impian para pria. Namanya Roro Warsia atau Cempluk Warsia. Gadis itu terkenal karena kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya. Ia adalah anak gadis dari seorang warok bernama Suro Menggolo. Karena begitu penasaran mendengar tuturan laki-laki di hadapannya, Subroto bermaksud mengunjungi rumah Suro Menggolo. Sang pemilik gubuk memberi saran bahwa Subroto tidak perlu datang ke rumahnya, melainkan pergi ke sebuah sendang yang berada di sebelah selatan desa. Setiap sore, Roro Warsia selalu datang ke sendang itu untuk mandi. Subroto segera bersiap menyanggongnya. Di sisi lain, seusai diampuni Adipati Notokusumo, Surogendo memilih pulang ke desa asalnya. Dia ingin menjadi warga baik-baik dan menjalani hidup seperti orang kebanyakan, punya istri dan keluarga. Ada seorang perempuan yang sebenarnya telah mengusik perasaannya cukup lama, namun hanya bisa dipendam saja. Dia adalah seorang gadis yang bernama Warsia. Siapa lagi kalau bukan anak Suro Menggolo? Semakin lama Surogendo tak mampu memendam rasa kasmarannya. Karena tak mampu membendung lagi, diam-diam Surogendo meninggalkan rumahnya tanpa berpamitan pada ayahnya Suro Bangsat. Tak ada tujuan yang ingin diwujudkan selain datang ke rumah Suro Menggolo. Sore itu, perjalanan Surogendo telah sampai di suatu kampung di mana Suro Menggolo dan Roro Warsia tinggal. Karena kehausan, Surogendo pergi ke sendang yang terletak di sebelah selatan kampung itu untuk meneguk airnya. Suatu langkah kakinya hampir tiba di sendang itu. Dada Surogendo bergetar ketika menyaksikan perempuan yang ditaksirnya ternyata tengah mandi. Karena tak mampu menahan diri, Surogendo tidak bisa menunggu Warsia selesai. Dia segera menemui Warsia. Di hadapan Roro Warsia, Surogendo yang polos dan tak terbiasa dengan tata krama itu langsung menyatakan cinta dengan terbata-bata. Tentu saja Warsia justru ketakutan, apalagi sendang saat itu sedang sepi. Warsia menjadi merasa terancam. Dia takut akan diruto pekso oleh pemuda di hadapannya. Roro Warsia berteriak sekeras-kerasnya meminta pertolongan. Dia terus melakukannya sambil berlari, sementara di belakangnya Surogendo mengejar. Dia ingin menjelaskan lebih lanjut karena merasa telah timbul kesalahpahaman. Subroto yang kala itu memang sedang menuju sendang mendengar teriakan minta tolong.
dia segera bergegas menuju asal suara. Seorang perempuan cantik nampak ketakutan dikejar seseorang. Subroto terpana melihat pesona perempuan itu. Dia langsung tertarik. Uniknya, demikian juga yang terjadi pada Warsia. Dia takjub dengan pemuda gagah di hadapannya. Dari arah belakang, Surogento yang sedang mengejar memanggil-manggil nama perempuan itu, Cempluk Warsia. Subroto menjadi tersadar. Perempuan inilah yang membuat dirinya menjadi penasaran. Melihat gelagat yang tidak baik, Subroto langsung menghalangi Surogento. Dia menyuruh Warsia untuk terus melanjutkan larinya.